Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Faiz pada pembelajaran IPA di kelas 7. Nah, pada video kali ini Pak Faiz akan menjelaskan tentang bab keempat, yaitu suhu dan perubahannya. Jadi kemarin kita sudah lama sekali libur, jadi tidak ada pelajaran. Maka pelajaran kali ini di IPA kelas 7 kita akan mempelajari bab keempat tentang suhu dan perubahannya. Nah, pada bab keempat ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah suhu dan termometer. Kemudian bagian kedua adalah pemuaian zat. Jadi bab keempat ini kita akan lebih banyak menghitung daripada menghafal. Oke, untuk bagian satu, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan suhu. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan suhu itu apa. Kemudian menjelaskan berbagai jenis termometer, karena termometer itu ada banyak sekali macamnya. Yang ketiga, melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Yang keempat, mengonversi satuan suhu Celcius ke satuan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang kelima, menentukan skala suhu pada termometer tak berskala. Jadi nanti kita akan membuat termometer sendiri dengan skala yang kita ciptakan sendiri. Yang keenam adalah mengkonversi satuan suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ke dalam satuan suhu pada termometer X. Jadi termometer X nanti akan kita buat sendiri. Demikian untuk tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah mencakup ruang lingkup yang akan kita pelajari pada bab 4 bagian pertama ini. Nah, yang pertama. Sekarang kita akan main logika ya. Jadi sekarang bayangkan kita memiliki 3 air. Nah, air yang berada di sebelah kanan yang embernya berwarna coklat itu adalah air hangat. Kemudian yang ada di tengah yang warna embernya abu-abu itu adalah air biasa, air dari keran, air dari kamar mandi biasa. Kemudian yang warna embernya hijau itu adalah air yang dicampur dengan es. Nah, sekarang kalau kalian bisa menyiapkan, kalian bisa mencoba di rumah. Masukkan tangan kanan kalian ke dalam air hangat, kemudian tangan kiri kalian ke dalam air es secara bersamaan. Hitung kira-kira 15 detik. Nah, setelah itu kalian angkat kedua tangan bersamaan, kemudian masukkan ke dalam air yang ada di tengah. Masukkan bersamaan. Kira-kira kedua tangan itu akan merasakan suhu yang sama atau berbeda pada air yang ada di tengah. Coba kamu bayangkan kalau kamu pernah mencobanya atau tidak, atau kamu bisa mencobanya sekarang. Nah, apakah tangan kanan dan tangan kiri merasakan suhu yang sama pada air yang ada di ember tengah? Nah, bagaimanakah kesimpulannya? Ayo kita pelajari. Tangan yang telah dicelupkan pada air dingin itu akan merasakan bahwa air yang ada di ember tengah itu menjadi lebih panas. Mengapa demikian? Karena panas yang ada di tangan kita, otomatis kan tangan kita memiliki suhu lebih tinggi daripada air dingin atau air es. Panas dari tangan kita akan diserap oleh air dingin. Sehingga secara perlahan tangan kita akan menyesuaikan sehingga suhunya akan sedikit turun. Jadi kalau kamu habis menyentuh es, tanganmu kan terasa dingin kan? Nah, sedangkan tangan yang telah dicelupkan pada air hangat, karena airnya memiliki suhu lebih tinggi daripada tangan, maka tanganmu akan menyerap panas dari air hangat tersebut. Sehingga tanganmu akan memiliki suhu lebih tinggi. Sehingga tangan yang memiliki suhu rendah karena panasnya telah diserap oleh air dingin, dan tangan yang memiliki suhu lebih tinggi karena telah menyerap panas dari air hangat, ketika dimasukkan pada air akan merasakan hal yang berbeda karena memang suhunya berbeda. Padahal air itu memiliki suhu yang sama. Mengapa demikian, Pak? Karena tangan kita mampu beradaptasi.
Sehingga kesimpulan dari percobaan ini adalah kulit tidak dapat digunakan sebagai pengukur panas suatu zat karena kulit itu bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi kalau kalian mau mengecek kamu lagi demam atau tidak, itu tidak bisa pakai tangan. Kalau tanganmu habis menyentuh es, kemudian kamu letakkan pada keningmu seperti ini, maka akan merasakan suhu yang lebih panas. Tapi kalau tanganmu habis menyentuh benda yang lebih panas, kemudian kamu letakkan ke keningmu ini, maka suhunya akan terasa lebih dingin. Jadi, kesimpulannya adalah hal yang perlu diketahui adalah kulit tidak dapat digunakan sebagai pengukur panas suatu zat. Loh Pak, kalau begitu kita cara mengukur panas gimana Pak? Kita menggunakan alat yang disebut termometer. Ingat, kulit tidak dapat digunakan untuk mengukur panas suatu zat. Merasakan panas bisa, tapi mengukur panas tidak bisa. Jadi diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep suhu. Pak Faiz punya satu gelas air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Kemudian dituangkan pada 2 gelas. Masing-masing gelas ini memiliki suhu tetap 80 derajat Celcius ataukah suhu air itu terbagi 2, masing-masing 40 derajat Celcius. Ayo. Kalau air bersuhu 80 derajat Celcius dibagi 2. Masing-masing gelas suhu airnya tetap 80 derajat Celcius ataukah menjadi 40 derajat Celcius? Kira-kira yang mana coba logikanya dipakai? Jawaban yang benar adalah masing-masing gelas itu tetap bersuhu 80 derajat Celcius. Jadi suhu masing-masing gelas tetap 80 meskipun keduanya dibagi menjadi 2. Jadi suhunya nggak berubah. Tetap 80 derajat Celcius. Kecuali kalau kamu biarkan lama ya suhunya pasti turun. Tapi ketika zat itu dibagi 2, maka suhu tidak akan ikut terbagi. Suhunya akan tetap. Ya, jadi suhunya akan tetap, tidak ikut terbagi seperti halnya pada volume atau massa. Suhunya akan tetap. Nah, ini konsep suhu. Suhu merupakan derajat panas atau tingkat panas suatu benda. Benda dingin itu memiliki panas. Ya, ingat, benda dingin itu memiliki panas. Ya, jadi tidak ada derajat dingin, tidak ada. Adanya adalah derajat panas. Tapi benda yang dingin memiliki tingkat panas yang lebih rendah daripada benda yang panas. Lebih panas bukan berarti panas loh ya. Lebih panas bukan berarti panas. Contohnya suhu negatif 40 dengan suhu negatif 30. Itu lebih panas suhu negatif 30. Tetapi suhu negatif 30 kan dingin Pak. Iya memang dingin. Tapi dia lebih panas jika dibandingkan dengan suhu negatif 40. Itu konsep suhu. Nah, suhu merupakan besaran pokok. Jadi suhu merupakan besaran pokok yang sudah kita pelajari di bab 1 dulu, bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya diciptakan dahulu. Artinya besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri. Dia sendiri, tidak ada temannya. Kemudian suhu dapat diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Nah, termometer itu untuk termometer analog itu banyak dibuat dari bahan zat cair, yaitu raksa dan alkohol. Nah, satuan suhu yang kita pakai, yang sering kita pakai di dunia internasional adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, tapi Kelvin ini adalah satuan internasional. Jadi kalau kita mau ngitung-hitung nanti di rumus fisika, pasti harus menggunakan Kelvin. Sedangkan derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit itu tergantung negara. Kalau Indonesia itu lebih sering menggunakan derajat Celcius. Tapi kalau Eropa itu lebih sering menggunakan derajat Fahrenheit. Ini untuk konsep suhu.
Nah, seperti yang Pak Faiz jelaskan tadi di depan, bahwa dua zat cair yang sering digunakan sebagai bahan pembuat termometer adalah raksa dan alkohol. Nah, masing-masing zat ini memiliki keuntungan atau kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Misalkan raksa, itu mudah dilihat karena dia mengkilat. Kemudian pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca. Jadi kalau buat ngukur tidak ada zat yang tertinggal di atas atau di bawah. Jangkauan suhunya cukup besar, kurang lebih negatif 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius. Sedangkan keuntungan alkohol harganya tentu lebih murah. Jadi lebih murah daripada raksa. Lebih teliti karena alkohol itu ketika ada kenaikan suhu kecil, maka dia lebih mudah memuai. Titik bekunya rendah, yaitu negatif 112, sehingga dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Nah, namun dari keuntungan ini, masing-masing zat, baik raksa maupun alkohol, memiliki kekurangan. Kekurangan raksa antara lain harganya tentu relatif lebih mahal. Kemudian tidak dapat mengukur suhu sangat rendah. Jadi di bawah negatif 39 derajat Celcius dia tidak dapat digunakan karena dia sudah membeku. Bahan yang berbahaya atau beracun. Jadi raksa itu lumayan berbahaya kalau sampai pecah. Nah, sedangkan kekurangan alkohol tidak dapat mengukur suhu sangat tinggi karena titik didihnya adalah 78 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara mengakalinya, Pak? Nah, biasanya kan di lab ada yang sampai 110. Biasanya itu bukan alkohol murni, tapi dicampur dengan senyawa lain sehingga titik didihnya menjadi lebih besar. Tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan harus diberi pewarna. Seperti halnya praktikummu kemarin yang membuat termometer sederhana, itu kan airnya tidak berwarna. Jadi agar mudah dilihat ketika air itu naik di sedotan, maka diberi tambahan pewarna. Prinsipnya sama dengan alkohol. Kemudian alkohol itu membasahi dinding kaca. Jadi kalau digunakan mengukur, terkadang alkoholnya itu nempel pada dinding kacanya, tidak mau turun. Jadi dokter zaman dulu yang masih menggunakan termometer analog itu biasanya digini-ginikan. Digoyang-goyang biar alkoholnya semuanya bercampur atau lepas dari dinding kaca. Nah, ini untuk keuntungan dan kekurangan pada masing-masing bahan pembuat termometer, yaitu raksa dan alkohol. Lanjut. Nah, kita masuk pada macam-macam termometer. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Ini termometer yang sering kita gunakan ketika praktikum. Fungsinya mengukur suhu benda pada proses praktikum, jadi di lab IPA. Bahan umumnya terbuat dari raksa atau alkohol, tapi lebih banyak alkohol karena lebih murah. Umumnya memiliki rentang skalanya antara negatif 20 derajat Celcius sampai dengan 120 derajat Celcius. Kenapa Pak Faiz tulis umumnya? Karena terkadang setiap merek berbeda. Jadi umumnya itu negatif 20 derajat Celcius untuk titik terendahnya sampai dengan 120 derajat Celcius. Kenapa kok 120 Pak? Karena dia biasanya juga digunakan untuk mengukur air yang sedang mendidih. Air yang sedang mendidih kan suhunya 100 derajat Celcius. Jadi termometer lab harus memiliki suhu di atas 100 derajat Celcius. Ini untuk termometer laboratorium. Kemudian ada termometer klinis. Nah, fungsinya untuk mengukur suhu tubuh manusia atau suhu tubuh hewan juga bisa. Untuk termometer analog yang seperti ini, nah ini yang bagian apa ini? Kiri atau kanan ya. Yang bagian kiri ini biasanya terbuat dari raksa atau alkohol. Rentang skalanya adalah 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Kenapa kok rentangnya tidak sampai 0, Pak? Tidak ada manusia bersuhu 0 itu tidak ada. Jadi rentang skala ekstrimnya ya ini. 35 itu ya berarti sudah sangat rendah. Mungkin belum ada orang yang bersuhu 35 derajat Celcius. Tapi rentang ekstrimnya diberi ini. Suhu normal manusia itu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Tapi terkadang orang juga memiliki suhu normal yang berbeda-beda.
Tapi umumnya mulai dari 36,5 sampai dengan 37,2. Nah, karena sekarang lagi musim corona, biasanya kalian kalau mau masuk pusat keramaian, pusat perbelanjaan itu kan harus diukur suhu tubuhnya. Kan harus diberitahu suhunya berapa. Tapi kalau kamu dicek suhunya kok suhunya 35, maka dapat dipastikan termometernya itu tidak lagi valid. Jadi kemungkinan termometernya sudah mulai error karena suhu 35 tidak mungkin. Rata-rata kan 36,5 ke atas. Atau kalau suhu tubuhmu di atas 38 atau 37,5 biasanya sudah dikatakan sebagai demam. Nah, anak kecil biasanya tidak boleh suhunya sampai terlalu tinggi 39-40 karena nanti akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan saraf pada otak. Jadi anak kecil kalau panas jangan sampai panasnya lebih dari 39 atau bahkan sampai 40 itu tidak boleh. Harus segera ditangani. Ini untuk termometer klinis. Selanjutnya ada termometer ruangan. Fungsinya tentu mengukur suhu ruang, dipasang di dinding biasanya. Ciri utama dimulai dari skala negatif karena biasanya termometer ruangan digunakan untuk ruang pendingin. Jadi kalau yang sebelah kanan ini yang analog, ini sampai negatif 30. Mana Pak tulisan negatif? Meskipun tidak ada tanda negatif, tapi kalau dia skalanya di bawah 0, itu berarti dia negatif. Biasanya digunakan untuk ruangan pendingin, pabrik-pabrik besar itu. Termometer bimetal. Nah, ini salah satu termometer yang terbuat dari bahan zat padat, terbuat dari logam. Bimetal, dua logam yang berbeda jenis. Bi itu artinya dua, metal itu logam. Jadi dua logam yang dijadikan satu, yang berbeda jenisnya. Prinsip kerja, proses pemuaian benda. Jadi benda kalau dipanaskan akan memuai dan benda kalau didinginkan akan menyusut. Karena dua logam itu berbeda jenis, maka kemampuan untuk memuainya juga berbeda sehingga bimetal akan cenderung melengkung. Jadi mengapa bimetal melengkung? Karena dua jenis logam yang digunakan memiliki tingkat kemampuan memuai yang berbeda. Nah, misalkan seperti ini. Yang hitam ini kita simbolkan dengan logam A dan yang kuning atau coklat ini kita simbolkan dengan logam B. Kalau dia dipanaskan melengkungnya ke bawah ke arah logam B, berarti kemampuan memuai logam yang hitam itu lebih besar daripada kemampuan memuai logam yang coklat. Tapi kalau dia dipanaskan melengkungnya ke atas, ke arah logam yang hitam, berarti kemampuan memuai logam yang coklat itu lebih besar daripada kemampuan memuai logam yang hitam. Nah, bimetal ini biasanya digunakan sebagai salah satu komponen pada alarm kebakaran. Kenapa alarm kebakaran menggunakan bimetal? Karena proses dia untuk memuai itu akan melengkung. Nah, ketika melengkung dan lurus, dia akan menghubungkan rangkaian listrik. Jadi nanti akan kita bahas di proses pemuaian. Termometer inframerah atau termogan ini yang sering sekarang kita lihat di pusat-pusat pembelajaran ini biasanya digunakan. Nah, ini adalah termometer paling canggih. Ini juga termometer paling akurat, tapi termometer ini juga mudah sekali untuk error. Nah, prinsip kerjanya menggunakan sensor dari radiasi inframerah yang ditembakkan ke kepala atau ke bagian manapun boleh, tapi paling mudah ke kepala. Digunakan pada bidang kesehatan, dapat menentukan suhu tubuh secara cepat dan akurat dan tanpa adanya kontak fisik. Jadi tidak perlu ditempelkan pada benda yang akan diukur, karena dia prinsipnya menggunakan radiasi inframerah. Nggak apa-apa radiasinya ini kecil, pokoknya kamu nggak kena seharian nggak apa-apa kalau cuma 1 kali tembak atau 2 kali saja. Jadi nggak akan merusak struktur otak ini. Kecuali kalau kamu ditembaknya selama setahun tanpa henti, nah itu akan berbahaya. Tapi kalau cuma 1 klik, 3 klik kan tidak masalah. Gitu ya.
Nah, kita masuk sekarang pada skala atau satuan suhu. Nah, satuan suhu yang akan kita pelajari itu ada 4 jenis yang biasanya digunakan di dunia. Yang pertama adalah skala Celcius. Ditetapkan oleh seseorang ahli bernama Anders Celsius. Skala Celcius memiliki titik beku air 0 derajat Celcius yang disebut sebagai titik tetap bawah. Jadi titik tetap bawah pada skala Celcius itu diambil dari titik beku air, sedangkan titik tetap atasnya diambil dari titik didih air. Dari titik tetap bawah ke titik tetap atas itu terbagi atas 100 skala. Jadi ada 100 skala dari titik tetap bawah 0 derajat Celcius sampai pada titik tetap atas yaitu 100 derajat Celcius. Nah, termometer ini banyak digunakan di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Indonesia sangat familiar dengan skala Celcius. Jadi Indonesia itu kurang familiar dengan Reaumur dan Fahrenheit atau bahkan Kelvin. Nah, contoh penulisannya adalah derajat Celcius. Jadi dibacanya derajat Celcius. Ada 0 di bagian atas. Ini derajat Celcius. Ingat skalanya ada 100, titik tetap bawahnya 0, dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Masuk pada skala Reaumur. Ditetapkan oleh ahli yang bernama René Antoine Francois de Reaumur. Nah, namanya susah banget ini ya. Nah, Reaumur ini menetapkan bahwa titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Reaumur, juga diambil dari titik beku air. Sedangkan titik tetap atasnya berbeda dengan suhu Celcius atau skala Celcius. Karena titik tetap atas pada Reaumur hanya 80 derajat Celcius. Meskipun diambil pada zat yang sama, yaitu titik didih air. Tapi skalanya tidak sama. Sehingga rentang skala dari titik tetap bawah ke titik tetap atas itu ada 80 skala. Nah, termometer Reaumur yang asli itu sebenarnya hanya dibuat dari alkohol saja, tapi sekarang bisa dibuat dari berbagai macam zat, bahkan pada sensor pun bisa. Contoh penulisannya adalah derajat R, dibaca derajat Reaumur. Nah, itu untuk skala Reaumur. Kita lanjut pada skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditetapkan oleh ahli bernama Gabriel Daniel Fahrenheit. Jadi nama-nama ahli yang menetapkannya digunakan sebagai nama satuannya. Nah, titik tetap bawah pada skala Fahrenheit itu juga diambil dari titik beku airnya. Yaitu pada Fahrenheit mengatakan bahwa air mulai membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik tetap bawah juga diambil dari titik didih air. Dari percobaan Fahrenheit menemukan bahwa air mulai mendidih itu pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Sehingga dari titik tetap bawah ke titik tetap atas memiliki skala sebanyak 180. Nah, skala ini sering digunakan di negara-negara Eropa dan Amerika. Jadi Indonesia kurang familiar dengan Fahrenheit. Indonesia lebih familiar pada Celcius. Contoh penulisannya adalah derajat F, dibaca derajat Fahrenheit. Yang perlu kamu ingat dari skala-skala ini adalah titik tetap atas, titik tetap bawahnya. Itu yang perlu kalian ingat. Kemudian skala suhu yang terakhir yang sering digunakan adalah Kelvin. Ditetapkan oleh Lord Kelvin. Suhu 0 Kelvin, suhu minimum alam. Jadi, berdasarkan penelitian, alam ini memiliki suhu paling kecil adalah 0 Kelvin. Dapat diperoleh dari campuran salju dan amoniak. Mengapa demikian? Karena partikel zat tidak dapat bergerak lagi. Kalau sudah tidak dapat bergerak lagi, berarti dia adalah zat paling padat. Jadi ini sudah titik beku paling rendah menurut penelitian sampai saat ini. Suhu 0 Kelvin juga disebut sebagai suhu 0 mutlak. Ya, suhu 0 mutlak. Suhu terendah yang ada di alam yang sudah ditemukan selama ini. Tapi mungkin kalau kalian nanti jadi ilmuwan, kalian bisa menemukan penelitian lagi baru ya, namanya ilmu pengetahuan alam kan sifatnya dinamis.
Nah, Kelvin ini mengemukakan bahwa titik tetap bawahnya juga diambil dari titik beku air adalah 273 Kelvin atau setara dengan 0 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap atasnya adalah 373 Kelvin atau setara dengan 100 derajat Celcius. Titik tetap atasnya juga diambil dari air yang mulai mendidih. Sehingga dari titik tetap bawah sampai titik tetap atas terbagi atas 100 skala. Nah, 100 skala. Contoh penulisannya adalah K. Khusus untuk Kelvin tidak diberi tanda derajat. Jadi langsung K atau Kelvin. 0 Kelvin, 273 Kelvin, 373 Kelvin. Begitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kalau kita gambarkan, masing-masing skala adalah seperti ini. Jadi titik beku air atau titik tetap bawah pada masing-masing skala untuk Celcius adalah 0, Reaumur 0, Fahrenheit sudah sampai 32, Kelvin sudah sampai 273. Jadi Fahrenheit dan Kelvin ini bisa dikatakan mencuri stat. Nah, dimisalkan mencuri stat. Yang lain Celcius dan Reaumur statnya di 0, tetapi titik tetap bawah untuk Fahrenheit dan Kelvin tidak di 0, yaitu di titik 32 dan 273. Sedangkan titik tetap atasnya ini sebenarnya senilai, hanya saja nilainya bukan angkanya berbeda. Ini sebenarnya senilai, sepadan, hanya saja angkanya berbeda. Sehingga kalau kita lihat rentang skala dari titik tetap bawah ke titik tetap atas untuk Celcius adalah 100 dikurangi 0, artinya 100 skala. Untuk Reaumur adalah 80 dikurangi 0, artinya 80 skala. Kemudian Fahrenheit adalah 212 dikurangi 32, yaitu 180 skala. Dan Kelvin adalah 373 dikurangi 273, artinya ada 100 skala. Sehingga kalau dibandingkan, CRFK itu adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Loh Pak, kenapa Fahrenheit dan Kelvin harus dikurangi 32 dan dikurangi 273? Ini harus. Kenapa? Karena Fahrenheit dan Kelvin tadi kita katakan mencuri stat. Jadi dia tidak dimulai dari angka 0. Sehingga dia harus dihukum. Nah, dihukum. Fahrenheit dihukum dengan poin dikurangi 32 agar menjadi 0. Sedangkan Kelvin juga dihukum menjadi 273 agar dia menjadi 0 karena dia statnya tidak di angka 0. Jadi, perbandingan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kalau masing-masing dibagi 20, maka C itu akan memiliki perbandingan 5, R akan memiliki perbandingan 4, F akan memiliki perbandingan 9, dan K akan memiliki perbandingan 5. Jadi kamu harus ingat bahwa C itu perbandingannya 5, R itu perbandingannya 4, F itu perbandingannya adalah 9, dan Kelvin perbandingannya 5. Ingat, yang perlu Pak Faiz tekankan adalah untuk F harus dikurangi 32, dikurangi dulu. K juga harus dikurangi 273. Ingat, hanya C dan R yang tidak dihukum. Ingat-ingat C5, R4, F9, K5. Ya, itu harus hafal. Nah, sehingga kalau kita mau membuat konversi suhu, nah sekarang Pak Faiz mau buat konversi suhu ya. Misal begini, kita punya soal nomor 1, itu adalah 40 derajat Reaumur. Nah, berapa derajat Celcius? Yang perlu kalian pahami adalah yang ditanya itu apa? Ya, yang ditanya itu adalah C. Ya, diketahui R, ditanya C. Jadi ditulis. Diketahui R.
diketahui. Titik 2 seperti yang dulu itu. R 40 derajat reamur. Nah, ditanya apa? Ditanya. Titik 2. C berapa derajat Celcius? Nah, yang ditanya C. Kenapa ini penting, Pak? Karena untuk membuat rumus konversinya kita harus tahu siapa yang ditanya dan siapa yang diketahui. Nah, sekarang kita jawab. Kita jawab ya. Jawab. Titik 2. Nah, yang ditanya C, berarti C-nya usahakan selalu ditaruh di bagian kiri atas. C-nya taruh di kiri atas. C. Perbandingan kan pakai per R. Nah, ingat, yang ditanya selalu taruh kiri bagian atas sama dengan. Sama dengan. Nah, ingat perbandingan C tadi berapa? 5. Perbandingan R 4. Dari sini kita dapat memasukkan C-nya dicari per R-nya adalah 40. 40 taruh sini. Sama dengan 5 per 4. Nah, Pak Faiz rasa di matematika sudah diajari toh perkalian silang. Bagaimana cara mengalikannya, Pak? Kita kan hanya diharuskan mencari nilai C. Nah, caranya begini. Ini kita bagi 2 dulu. Kita hanya mencari C, maka dikali silang. Kalau mengkali silang berarti kiri kali kanan, bawah kali atas. Harus lawannya, kiri ke kanan, bawah ke atas. Tidak boleh kiri dengan kiri, bawah dengan bawah, nggak boleh. Kiri harus ke kanan, bawah harus ke atas. Nah, maka tinggal C sama dengan 5 per 4 dikali 40. Sehingga C sama dengan, ini kita bagi dulu, 40 dibagi 4 itu 10. 10 kali 5 itu adalah 50 derajat Celcius. Jadi 40 derajat reamur sama dengan 50 derajat jadi sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Tidak usah menghafal. Kalau kalian menghafalkan rumusnya, itu akan sangat banyak. Yang perlu kalian pahami adalah yang ditanya, suhu yang ditanya itu taruh atas. Jadi misalkan kita juga punya sekarang berapa ya enaknya? Sekarang kita balik ya. Kita balik sekarang yang dicari adalah R-nya. Berarti anggap aja 20 derajat Celcius sama dengan berapa derajat reamur. Nah, sekarang yang dicari kan R-nya. Maka R-nya ini kita taruh atas. R per C. Yang diketahui itu selalu taruh bawah. Biar mudah. Kecuali kalau nanti matematika kalian sudah tingkat tinggi, kamu boleh acak, atas bawah boleh. Tapi kalau matematikanya masih tahap awal, maka kamu biasakan R-nya atau yang dicari taruh bagian atasnya, tanda per, dan berada di sebelah kiri sama dengan. Sehingga kita bisa kerjakan R per C sama dengan 4 per 5. Maka R sama dengan, kita kali silang,
Berarti bawah kali atas, kiri dengan kanan. Maka jadinya adalah 4/5 titik C. Titik itu artinya kali. Sehingga dapat kita peroleh nilai R-nya 4/5 titik atau kali 20. Coret-coret, ini 4. 4 kali 4 adalah 16. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Reaumur. Nah, gampang sekali kalau kalian paham cara menghitungnya. R itu 4, C itu 5, F itu 9, dan K itu juga 5. Tapi ingat, kalau kita mau mencari F, F-nya harus dikurangi. Ya, nanti Pak Faiz akan bahas soal-soal itu ketika meet. Ketika meet Pak Faiz akan bahas. Yang penting kalau kalian mau mencari satuan suhu, yang dicari taruh bagian atas. Misalkan kita mencari F dari misalkan gini. 113 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan C. Berarti C taruh atas sebelah kiri. Nah, ini sama dengannya di sini. Yang F taruh bawah. Karena F ini harus dihukum. Dikurangi berapa tadi F? 32. Ini dikurung. Artinya dia dikurangi dulu sebelum dikali. Nah, C-nya di atas. Berarti ini adalah 5. Ini adalah 9. Begitu. Jadi begini. Yang dicari selalu ditulis di bagian kiri atas. Nah, 5 ini miliknya C. Kalau C-nya di atas, ya 5-nya di atas. Kalau R-nya di atas, ya 4-nya di atas. Jadi ikut dari nama skalanya. Perbandingannya ikut dari nama skalanya. Ini kalau kalian menghitung tanpa menghafal. Tapi kalau kalian mau menghafalkan, rumusnya akan sangat banyak seperti ini. Kalau Pak Faiz sarannya nggak usah dihafal, dipahami saja. Kalau dihafal kadang mudah lupa. Ini kalau mau dihafal ada banyak. Nah ini. Sebenarnya cara menghafalnya juga ada caranya, yaitu skala yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Jadi kalau yang ditanya itu C, yang diketahui R, maka C sama dengan miliknya perbandingan yang ditanya adalah C. Berarti C sama dengan 5/4 kali R. Ini kalau mau dihafalkan. Tapi Papa tidak menyarankan kalian untuk menghafalkan. Jadi perhatikan, kalau mau dicari berarti taruh di bagian atas sebelah kiri. Ya, ini yang dicari berarti F. F min 32 per K min 273 sama dengan 9/5. Itu ya. Ini untuk konversi skala CRFK. Nah, lanjut. Kita lanjut pada skala termometer X. Skala termometer X ini adalah skala yang belum dibakukan, artinya skala yang kita buat sendiri. Seolah-olah kita menjadi ilmuwan, jadi kita buat skala termometer sendiri. Jadi kita buat sendiri, titik didihnya. Titik didih air kita buat sendiri, kemudian titik beku air juga kita buat sendiri. Artinya kita tentukan sendiri berapa titik tetap bawahnya dan berapa titik tetap atasnya, karena itu penting. Jadi kalau mau membuat skala termometer X, skala termometer yang belum dibakukan, kalian harus menentukan dulu titik tetap bawahnya berapa dan titik tetap atasnya berapa. Nah, skala ini boleh diberi nama huruf lain selain CRFK. Tidak harus X, M boleh. Bahkan namamu Michael pakai M. Namamu Robert pakai R. Enggak boleh, karena R sudah digunakan untuk Reaumur. Maka kalau Robert ya RB, ya boleh. N boleh, O boleh, D boleh, tergantung dari kalian mau memberi nama apa. Nah,
Bagaimana cara menentukannya? Jadi kalau kita mau mengkonversi skala CRFK itu artinya Celsius, Reaumur Fahrenheit, CRFK, Celsius, Reaumur Fahrenheit, Kelvin. Dengan termometer X, maka kita harus tahu pada titik tetap atas masing-masing termometer dan titik tetap bawah masing-masing termometer. Nah, seperti ini contoh termometer X memiliki titik tetap atas 150 derajat Celcius dan titik tetap bawahnya adalah 30 derajat Celcius. Ini contoh, kalau kamu mau bikin lain ya nggak apa-apa, nanti kita hitung sendiri. Tapi kalau bikin ya diperhatikan ya, agar hasilnya nanti tidak koma. Kalau koma nanti ngitungnya akan susah. Kecuali kan kalau sekarang kalian bisa pakai kalkulator di rumah. Bapak tidak melarang kalian pakai kalkulator kalau pelajaran IPA. Tapi kalau pelajaran matematika ya tanya Bu Agnes, boleh atau enggak. Kalau IPA boleh-boleh saja. Karena nanti kalau praktikum itu kan angkanya pasti sulit. Nggak mungkin praktikum nanti angkanya kita tentukan sendiri, nggak bisa. Jadi kalau praktikum angkanya tergantung alam, maka boleh pakai kalkulator. Nah, cara menghitung. Nah, ini cara menghitung. Ini kebetulan Pak Faiz bandingkan skala X dan skala Y. Skala X dan skala Y. Bagaimana cara menentukan? Nah, ini berarti kalau yang berada di sebelah atas kiri bagian atas ini Y, berarti yang ditanya adalah suhu Y, suhu termometer Y. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu Y, suhu yang dicari pada skala Y, dikurangi YB. YB ini adalah titik tetap bawah pada skala Y, atau pada termometer Y. Nah ini berarti yang diketahui yang bawah ini. X, ini suhu yang diketahui, dikurangi dengan XB, titik tetap bawah pada termometer X. Sama dengan, ya kalau Y-nya di atas, ya di atas semua, X-nya di bawah, ya di bawah semua. Sama dengan YA, nah, YA, titik tetap atas pada termometer Y, dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer Y, dibagi dengan XA, titik tetap atas pada termometer X, dikurangi dengan titik tetap bawah pada termometer X, XB. Jadi B dan A itu artinya atas dan bawah. Y dan X itu artinya nama masing-masing termometer. Nah gitu ya, jadi ini kalian boleh hafalkan, tapi juga tidak harus dihafalkan, karena nanti ada cara untuk memahaminya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung skala X. Misalkan kita mau mengonversi skala X dari skala Celsius ya. Kita ambil skala Celsius dulu aja. Ini Celsius. Ini kita ambil termometer, kita buat sendiri, namanya termometer N. Nah, Celsius titik tetap atasnya adalah 100, titik tetap bawahnya adalah 0. N kita buat sendiri, misalkan dia mau berapa ya? 150 atasnya. Titik tetap bawahnya adalah 30 misalkan. Misal. Nah, pertanyaannya, 40 derajat N itu berapa derajat Celcius? Nah, ingat. Yang ditanya apa yang ditanya? C. Yang diketahui apa? N. Berarti C taruh atas. C taruh atas. Per. C min CB. CB. Per. N min NB. Sama dengan, nah ini, C semua taruh atas berarti. CA min CB per NA min NB. Tapi kalau kalian sudah bisa, kalian lompat pun tidak masalah. Kita kan sudah tahu bahwa CB itu adalah 0, maka tidak usah dikurangi pun hasilnya sama.
Jadi karena ini masih pertama, jadi Pak Faiz urutkan dulu pelan-pelan ya. Maka C-nya berapa? Ditanya, berarti tanya tulis ini. Nah, CB 0. Nah, nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. N-nya 40. N itu adalah skala dari soal. Dikurangi NB, NB-nya 30. Dari mana Pak NB? NB-nya ini. NB. Ini NB. Sama dengan CA. CA itu titik tetap atasnya pada C. 100. Dikurangi CB 0. Per NA. Berarti 150. NA itu berarti titik tetap atasnya skala N. Dikurangi NB. Titik tetap bawahnya skala N. 30. Nah. Dari sini kita peroleh C per 40 dikurangi 30, 10. Sama dengan 100 dikurangi, dibagi, atau per 100 per 120. Nah, ini kan angkanya besar. Jadi agar lebih mudah mengali, kita sederhanakan dulu. Di matematika kan sudah ditanya itu cara menyederhanakan perbandingan. Ya, kita masing-masing bagi aja. Bagi 20. Ini dibagi 20. Nah, ingat, CRFK perbandingannya tidak selalu 5, 4, 9, 5. Tergantung dari musuhnya. Tapi kalau musuhnya CRFK, dia pasti 5, 4, 9, 5. Tapi kalau musuhnya yang lain, dia bisa saja berubah. Maka C-nya menjadi 5, kebetulan tetap 5 per 6. Ya, 120 bagi 20 kan 6. Maka dari sini kita dapat, lanjutkan di sini dulu. Maka C sama dengan kali silang, bawah kali atas, kiri kali kanan. Berarti 5 per 6 titik atau kali 10. Ini koma hasilnya ya. Jadi C sama dengan 50 per 6. Ini hasilnya nggak cantik ini. 50 per 6. Ini berarti kemungkinan adalah 8 nyampe enggak ini? 8 ya. Ini 8, sekian 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 derajat Celcius. Nanti Pak Faiz kalau buat soal, nanti Pak Faiz usahakan hasilnya bilangan bulat biar kalian lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang suhu dan termometer beserta jenis-jenis atau macam-macam skala termometer yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk soal-soal setelahnya, untuk soal-soal yang lain akan Pak Faiz bahas ketika sesi Google Meet. Nanti sesi Google Meet kita akan membahas soal-soal yang lebih dalam lagi. Sekian dari Pak Faiz untuk pembelajaran hari ini. Nanti Pak Faiz akan lanjutkan di bagian kedua, yaitu tentang pemuaian pada zat. Sekian, terima kasih.